Baik, perkenalkan kami dari kelompok Uno, saya Shirley Santiadi dengan NRP 2072025 akan mencontohkan nomor 1 dari UTS IoT. Pertama-tama di contoh ini, kita itu disuruh membuat sebuah rangkaian IoT menggunakan satu buah sensor ultrasonik. Seperti gambar di sini, menggunakan satu buah sensor ultrasonik. Kemudian ada ketentuan-ketentuan tertentu, seperti jika jaraknya lebih dari 2 meter, maka jarak aman akan memberikan indikator lampu warna hijau. Sedangkan untuk 1,5 sampai 2 meter, indikatornya akan berwarna kuning, berarti ini sudah mulai hati-hati. Kemudian jika kurang dari 1,5 meter, maka ini rentan terkena virus COVID-19, makanya kita akan memberikan lampu indikator berwarna merah, serta disertai dengan bunyi dari buzzer. Yang di sini ada buzzer. Kemudian kita akan langsung saja mencoba contoh codingan di nomor 1 ini. Pertama-tama, jika kita lihat, di sini itu kita memiliki satu buah sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini memiliki 4 buah kaki. Yang kaki pertama yang bertuliskan VCC ini, dia merupakan sensor yang berhubungan langsung dengan voltase, yaitu 5 volt di sini. Kemudian, untuk kaki yang kedua, yaitu berwarna hijau ini, saya hubungkan dengan analog input yang ke-9, itu untuk trigger. Kemudian untuk ekonya sendiri, saya hubungkan dengan analog input yang ke-10. Sedangkan untuk grounding, saya pasangkan ke dalam grounding pada Arduino Uno R3 ini. Kemudian untuk lampu, di sini lampunya itu memiliki 2 kaki, yaitu kaki katode dan anode. Kaki katode berhubungan langsung dengan grounding yang berwarna hitam ini. Sedangkan untuk kaki anode akan berhubungan langsung dengan analog input. Di sini untuk yang warna merah ini saya hubungkan langsung dengan analog input ke-13. Untuk warna kuning saya hubungkan dengan analog input yang ke-12, sedangkan untuk warna hijau saya hubungkan dengan analog input yang ke-11. Kemudian saya pasangkan resistor juga karena jika tidak ada hambatan, voltase ini akan membuat LED ini cepat panas atau bisa juga meledak. Oleh karena itu kita perlu memasangkan resistor. Seperti itu. Kemudian, jika kita coba lihat untuk buzzernya sendiri, untuk yang kaki positif ini saya pasangkan di analog input yang kedua, sedangkan untuk kaki yang negatif ini saya pasangkan ke dalam grounding. Sama seperti pada LED, yang negatifnya saya pasangkan ke dalam grounding, seperti itu. Kemudian, kita akan coba jalankan. Pertama-tama kita start simulation. Kemudian bisa diklik aja langsung di sensor ultrasoniknya. Di sini terlihat jika jaraknya sangat jauh, yaitu lebih dari 2 meter, maka dia akan mengeluarkan warna hijau seperti ini. Kemudian jika di tengah-tengah seperti ini, dia akan berwarna kuning. Selanjutnya, jika jarak semakin dekat, seperti ini, dia akan berwarna merah dan mengeluarkan bunyi dari buzzer, seperti ini, secara terus-menerus atau looping. Bagaimana dengan codingannya? Mari kita lihat. Di sini, pertama-tama, kita perlu deklarasikan variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan variabel trigger pin dengan analog input 9. Jika dilihat, trigger pin, analog input 9, sudah benar ya. Kemudian, echo pin saya pasangkan dengan 10. Selanjutnya, LED pin 1, 2, 3, bisa dilihat di sini 13, 12, 11. 13, 12, 11. Lihat pada lampunya. Buzzer pin 2, sedangkan untuk duration dan distance ini sama sekali tidak dihubungkan, tapi digunakan untuk perhitungan, maka kita perlu juga deklarasikan, hanya saja tidak ada tanda sama dengan seperti ini. Dan di sini tipe datanya pun berbeda, tipe data yang digunakan adalah float, karena untuk duration dan distance itu bisa bernilai desimal, sehingga perlu diubah menjadi float, bukan integer. Kemudian di sini ada sebuah fungsi namanya void setup.
void setup ini pertama-tama kita harus melakukan serial begin 9600. Ini tuh untuk memulai komunikasi serial atau yang biasanya kita sebut sebagai baud rate connection. Seperti itu. Kemudian di sini ada trigger pin, echo pin, dan LED 1 sampai 3 juga buzzer pin. Nah, di sini sesuai sama yang di sini ya, cuman kita ubah ke dalam fungsi setup. Dan kita pasangkan untuk input dan outputnya. Jika dilihat, trigger pin itu output, echo pin itu input, sedangkan LED pin 1 sampai 3 output, dan buzzer pin juga output. Mengapa demikian? Baik, jika kita lihat, untuk ultrasonic sendiri, misalkan kita punya sebuah ultrasonic seperti di sini, kita itu ingin mengukur suatu benda, misalkan bendanya ada di sini. Benda yang di sini itu misalkan berjarak 5 meter. Kemudian, untuk mengetahui benda ini jaraknya berapa meter, skema ultrasonik itu dia akan mengeluarkan gelombang suara, kemudian gelombang suara ini akan mengenai benda. Kemudian dia akan memantul kembali lagi ke dalam ultrasonik ini. Nah, untuk jika ultrasonik ini memancarkan gelombang, kita sebut sebagai trigger. Sedangkan jika dia kembali lagi, kita sebut sebagai echo. Seperti itu. Kemudian karena di sini terlihat bolak-balik 5 meter dan 5 meter, gelombang ultrasonik ini akan menghitungnya sebagai 10 meter. Oleh karena itu, jika kita lihat di kode, kita perlu membagi dengan 2. Karena ada bolak-balik antara gelombang suaranya. Oleh karena itu, kita harus bagi dengan 2. Kemudian di sini kita kalikan dengan 0,034. 0,034 ini merupakan kecepatan gelombang suara, yaitu 340 meter per second. Kemudian kita bagi dengan 100, karena satuan yang digunakan oleh sensor ultrasonik adalah sentimeter, sedangkan yang digunakan oleh pengukuran di sini kita perlu satuan meter. Oleh karena itu kita bagi dari sentimeter ke meter, dibagi dengan 100, seperti itu. Kemudian untuk percabangannya sendiri, kita buat percabangan jika jaraknya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1,5. Kenapa di sini dibuat lebih besar dari 0? Karena distance itu tidak boleh bernilai negatif. Oleh karena itu harus ada lebih besar sama dengan 0. Kemudian jika jaraknya ini sudah terlalu dekat, maka pin 2 dan pin 3 untuk LED-nya akan mati, sedangkan untuk pin 1 ini akan high. Pin 1 di sini itu untuk LED berwarna merah. Makanya di sini kita nyalakan. Kemudian buzzer pinnya juga kita bunyikan. Nah, untuk di sini tuh, untuk buzzer pin itu ada 2 cara, yaitu pertama kita harus nyalakan dulu, kemudian jika sudah nyala, kita harus bunyikan dengan perintah tone. Kemudian, apanya yang ingin ditonkan? Buzzer pin 2. Buzzer pin 2 yang di sini, kita ingin nyalakan dengan 200 Hz. Jadi, jika semakin tinggi, misalkan kita jadikan 500, 600, itu akan menjadi seperti suara lengkingan wanita, sedangkan jika semakin rendah, itu akan semakin suaranya bass, seperti suara pada pria. Kemudian di sini 120 ini untuk tempo kecepatan dari suara yang dikeluarkan oleh buzzer, seperti itu. Kemudian untuk LCD-nya sendiri, ini jika lebih besar sama dengan 1,5 dan kurang dari 2 meter, maka dia akan mengeluarkan warna kuning. LED pin 2 itu untuk warna kuning. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, di sini saya bikin else if untuk yang lebih dari 2. Berarti lebih dari 2 ini sudah jarak aman. Makanya LED pin 3 atau yang berwarna hijau di sini akan menyala. Sedangkan komponen-komponen lainnya harus mati. Seperti itu. Sekian untuk penjelasan nomor 1. Untuk nomor 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Devin. Halo, perkenalkan, nama saya Devin Aditya Putra Pratama dengan NRP 2072031. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Untuk kurang lebih konsepnya sama seperti yang sebelumnya, namun di sini kita akan menambahkan yang namanya perangkat pin sensor.
Untuk decodingannya, kita akan menambahkan namanya sensor pin untuk menyambungkan peer kepada Arduino, itu di angka 8. Lalu kita juga butuh sensor value untuk mengecek apakah ada pergerakan atau tidak. Jika outputnya 0, maka tidak ada gerakan. Jika 1, maka ada. Lalu di sini pun sensor pin akan membutuhkan input. Dan untuk perbedaannya juga di sini kita akan menambahkan if. Jika sensor value-nya 0, maka para LED tidak akan menyala dan mengeluarkan suara. Untuk jelasnya, mari kita coba sambil di start simulation. Misal kita tentukan jaraknya di dekat. Lalu untuk pin sensornya kita simpan di sini. Jika terjadi sebuah gerakan, maka akan keluar sensor value-nya 1. Dan jika kita diamkan, maka akan berubah menjadi 0. Nah, lampu LED ini hanya akan menyala jika terjadi pergerakan pada pin sensor. Jika tidak, maka tidak akan ada sensor yang menyala. Perkenalkan, nama saya Nisa Deveni Agusin Ruiz dengan NRP 2072051. Di sini, saya akan mencontohkan nomor 5 dari soal UTS IoT. Di dalam soal, kita disuruh untuk membuat sebuah rangkaian IoT dengan menggunakan 3 sensor ultrasonik. Dan hasil identifikasi jarak dari masing-masing sensor tersebut diidentifikasi oleh sebuah lampu. Bisa dilihat, di sini saya sudah membuat rangkaian IoT dengan 3 buah sensor ultrasonik yang dimana satu sensor masing-masing terkoneksi pada satu buah LED. Di sini saya menggunakan 3 buah resistor juga, karena jika tidak ada hambatan, voltasenya akan membuat LED cepat panas. Untuk kodenya, saya mendeklarasikan 3 LED pin, 3 trigger pin untuk mengirimkan sinyal ke objek di depannya, dan 3 echo pin untuk menerima sinyal yang dipantulkan objek yang dimana kemudian jaraknya dapat diukur. Variabel LED pin pertama untuk LED warna hijau. LED pin nomor 2 untuk LED warna biru. LED pin 3 untuk LED berwarna merah. Untuk memulai komunikasi serial, beginnya, kita menggunakan default saja, yaitu 9600. Dan di sini input satu-satunya itu hanya echo. Untuk outputnya yaitu trigger dan LED. Saya menggunakan tipe data float juga untuk distance dengan duration. Duration ini diambil dari pantulannya echo pin. Jarak itu dikalikan dengan kecepatan gelombang suara, lalu dikali 0,034, lalu dibagi 2, karena mantul bolak-balik, dan dibagi 100, karena dari sentimeter ke meter. Ini untuk print ke dalam serial monitornya. Saya juga membuat 3 buah looping, yang pemisalnya kalau distance ini kurang dari 1,5 meter, maka lampunya menyala, dan kalau distance-nya lebih dari itu, maka lampunya akan mati. Di sini akan saya coba jalankan. Jika jarak lampunya kurang dari 1,5 meter, lampunya akan menyala. Di sini sudah menyala, dan jika dijauhkan atau lebih dari 1,5 meter, lampunya akan mati. Kita coba untuk LED kedua. Jika kurang dari 1,5, sudah menyala. Jika lebih, menjadi mati. Dan untuk
lampu yang ketiga. Di sini sudah lebih dari 1,5 meter dan mati jika didekatkan atau kurang dari 1,5 maka akan menyala lampunya. Inti konsepnya itu, misalkan sensor kurang dari 1,5 maka lampunya akan menyala dan jika lebih lampu-lampunya akan menjadi mati. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.